jasa itu kepada pelanggan, ya, termasuk juga aktivitas dalam menyampaikan barang atau jasa itu sesuai kondisi yang dipunyai oleh pelanggan. Ya. Dalam marketing kita kenal namanya 4P, ya, itu harus sesuai, ya, price, produk, place tempatnya, dan promotionnya seperti apa. Ya. Kemudian biasanya setelah penjualan ada semacam service tambahannya, purna jual, itu ada juga termasuk dalam primary activities. Nah, nilai yang diciptakan kepada pelanggan itu adalah serangkaian dari hulu sampai hilir, ya. Misalnya kita menjual barang itu ke pelanggan harganya 100 bisa kita pecah-pecah. 100 itu berasal dari mana, ya? Apakah dari bahan baku yang diperoleh, kemudian proses konversinya, kemudian proses pengirimannya, kemudian ada aktivitas tambahan berkaitan dengan penjualan dan purna jualnya. Itu include di harga semua itu. Harusnya bisa kita pecah-pecahkan supaya ini bisa kita analisis. Ya. Kenapa perlu dipecah-pecahkan seperti itu? Ya. Supaya kita bisa tahu yang secara nilai, ya, secara nilai itu berapa yang diterima oleh pelanggan, ya, dan mana kita bisa menambahkannya. Kalau ternyata inbound logistiknya itu, ya, memang dari sananya harganya mahal dan kita jual juga tidak jauh dengan harga jual kita, berarti kita hanya menambah nilai secara sedikit, ya, secara sedikit, secara profitabilitas mungkin kita nggak dapat banyak. Itu yang mesti kita lihat. Ya. Kemudian selain aktivitas utama tadi, itu ada aktivitas pendukung, yaitu berkaitan dengan administrasi secara umum, ya, sumber daya manusia berkaitan dengan personalia, kemudian teknologi, kemudian pengadaan atau procurement, ya, procurement. Yang sifatnya administratif, ya, termasuk juga akuntansi masuk dalam supporting activities, ya, dalam rangka menjalankan aktivitas utama perusahaan. Jadi mereka yang bergerak di bidang pembelian fisik itu bagian dari primary activities, cuman kalau pembelian berkaitan dengan administrasinya masuk ke supporting. Ya. Operation itu juga misalnya sumber daya berkaitan sumber daya manusia berkaitan dengan yang kalian belajar di akuntansi biaya berkaitan dengan tenaga kerja langsung itu masuk operation, tapi tenaga kerja pendukung atau overhead-nya masuk ke supporting. Ya, seperti itu. Kalau dibelah-belah atau dipecah-pecah seperti itu. Ya. Outbound juga sama, yang berkaitan dengan pengiriman barang secara langsung bisa masuk ke outbound logistik. Nah, bagaimana faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam masing-masing rantai nilainya itu? Pertama di inbound logistik, misalnya lokasi distribusi, fasilitas distribusi untuk meminimalkan shipping time-nya, ya. Kita berusaha menekan seminimal mungkin di sepanjang aktivitas utama tadi itu efektif dan efisien. Ya, pertama lokasinya itu bisa meminimalkan biaya pengiriman, kemudian layout gudang dan juga desain itu bisa meningkatkan efisiensi operasi pada saat menerima barang. Ya. Kemudian dari segi operasi atau produksi atau konversi itu harus ada cara meminimalkan cost berkaitan dengan operasional pabrik itu, kemudian layout dan workflow arus kerjanya itu juga efisien, kemudian sebisa mungkin memasukkan teknologi proses yang cukup canggih, ya, untuk mampu membuat operasi perusahaan itu efisien, ya. Kemudian logistik outbound itu diusahakan juga agar, ya, proses pengiriman ke pelanggan dalam hal pengiriman yang cepat dan mengurangi adanya kerusakan barang itu bisa dibuat seperti itu, ya. Kemudian pengiriman barang dalam jumlah besar bisa dapat meminimalkan ongkos transportasi. Ya. Kemudian kalau marketing dan sales itu berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan promosi dan periklanan itu agar inovatif, kemudian identifikasi segmen-segmen yang dituju dan kebutuhan mereka yang baik. Supaya tepat sampai ke sasaran, ya. Ini amat dimudahkan dengan zaman sekarang ada digital marketing, ya. Kemudian service berkaitan dengan terutama dengan purna jual itu dalam hal misalnya ada tanggapan atau keluhan atau permintaan dari pelanggan itu harus bisa ditanggapi dengan cepat. Kemudian kualitas personel yang melakukan pelayanan juga harus tetap baik. Ini yang
kita bisa unggulkan dari pesaing kita akan bisa kita lihat dari masing-masing komponen ini, ya. Yang mana yang unggul, mana yang tidak, bisa kita buat analisis seperti ini, ya. Nah, dalam supporting activities juga diusahakan agar ada faktor-faktor yang bisa menciptakan keunggulan di sini. Yaitu pertama, administrasi umum itu mungkin bisa dengan perencanaan sistem kerja yang perencanaan yang efektif, kemudian hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder perusahaan, kemudian teknologi informasi yang bisa menciptakan nilai tambah, ya. Kemudian kalau dari sumber daya manusia itu harus ada sumber daya manusia yang cukup unggul, ya, dengan cara melakukan rekrutmen, pengembangan, dan juga menjaga karyawan tetap di perusahaan, retention, ya. Kemudian kualitas hubungan serikat kerja, kemudian sistem imbalan dan insentif untuk memotivasi semua karyawan. Ya. Kemudian ada teknologi informasi, itu harus ada juga aktivitas research and development di bank, ya. Kolaborasi antara Litbang dengan bagian lain, dan juga ada personal bagian teknologi yang cukup handal, dan juga mungkin perlu kita memasukkan juga data analytics sebagai bagian dari pengembangan teknologi. Kemudian di procurement, itu pengadaan dalam rangka kita pembelian barang atau jasa untuk input perusahaan, kita harus bisa mengoptimalkan kualitas, kecepatan, dan juga minimalkan cost-nya. Kemudian kita mengadakan hubungan yang win-win solution, win-win relationship dengan supplier kita, kemudian analisis sumber input yang dapat meminimalkan ketergantungan hanya pada satu supplier. Ya. Kemarin kita sudah belajar, ya, bahwa dalam 5 faktor dalam keunggulan kompetitif kita harus bisa menjaga hubungan yang sebisa mungkin menguntungkan posisinya dengan supplier, dengan buyer, ya, supplier dengan pelanggan, pemasok dengan pelanggan, barang-barang dalam satu industri dan barang substitusi, sebisa mungkin kita kuat. Nah, sekarang kita berhubungan procurement terutama dengan pemasok, jangan sampai kita tergantung hanya pada satu pemasok saja, ya. Nah, itu aktivitas utama dan pendukung, ya. Nah, ada hubungan saling terkait di satu organisasi dengan organisasi lainnya dalam rangka mereka menciptakan nilai tadi, ya kan. Ingat, kelima aktivitas itu biasanya dilakukan oleh bagian yang terpisah-pisah. Nah, harus ada yang hubungan yang kolaboratif dan strategik di berbagai aktivitas rantai nilai dalam satu perusahaan maupun di antar perusahaan, ya. Hubungan pertukaran strategik ini, strategic exchange relationship, ini melibatkan pertukaran sumber daya seperti informasi, orang, atau teknologi, atau uang yang dapat berkontribusi bagi kesuksesan perusahaan. Untuk organisasi yang sifatnya jasa, ya, tetap harus ada seperti itu, ya. Untuk jasa, ya, ini contoh di jasa yang sifatnya tidak berhubungan langsung dengan barang bisa disesuaikan, ya. Misalnya industri jasa retail, ya, retail itu kan sebenarnya tidak ada proses operasional yang sifatnya produksi, ya kan, tapi di situ harus ada prinsip yang sama, yaitu misalnya berhubungan dengan vendor atau pemasok, kemudian membeli barang, kemudian memanage, mengelola persediaan, kemudian mengoperasionalkan toko-tokonya itu, dan kemudian marketing and selling-nya juga, ya. Itu untuk perusahaan, karena dia tidak ada membeli barang kemudian diproses, dia langsung memberi barang juga, tapi barang itu dijual lagi. Nah, itu, ya. Untuk perusahaan yang misalnya jasa yang sifatnya tidak menjual barang atau memproduksi barang, berarti menjual jasa saja, itu akan ada penyesuaian juga, ya. Misalnya perusahaan atau jasa yang berkaitan dengan jasa teknik, ya, engineering itu, jasa teknik mungkin dia perlu research and development, kemudian ada engineering, design dan solution, marketing and sales, dan service, ya. Atau kantor akuntan, dia juga mungkin beda value change-nya, ya, value change-nya terutama dalam
memberikan jasa berkaitan, kalau kalian belajar audit berarti primary activities-nya adalah terutama apa namanya, menerima klien baru, ya, kemudian menerima atau mempertahankan klien baru, kemudian melakukan perencanaan yang baik, kemudian pelaksanaan pekerjaan lapangan yang baik, kemudian servis tambahan yang bisa kita ciptakan juga di situ. Marketing and sales juga ada, walaupun kita tidak terlalu dominan dalam hal itu. Bisa disesuaikan dengan berbagai aktivitas utama mereka. Kalau yang tadi diuraikan itu terutama untuk perusahaan yang sifatnya manufaktur, ya, yang memproduksi barang atau jasa, yang ini tadi itu, yang di depan tadi, yang lengkap produksi, yang lengkap prosesnya, ya. Ini barang dan jasa, karena inbound logistik berarti dia ada semacam mengirim barang, menerima barang dan mengirim barang. Tapi apapun bentuknya, tetap prinsipnya sama, kita menganalisis masing-masing aktivitas itu, mana faktor-faktor yang kita anggap berkontribusi bagi penciptaan nilai. Nah, berkaitan dengan hal ini juga kita harus sadar bahwa salah satu aset perusahaan itu adalah manusianya, ya. Orang sering menyebut manusia ini adalah human capital atau intellectual capital. Kenapa dia dikatakan capital? Karena itu juga modal sebenarnya, modal manusia, ya. Modal manusia atau modal intelektual yang juga penting bagi kesuksesan perusahaannya harus tidak boleh dilupakan pada saat perusahaan mau menganalisis internalnya. Dia harus tahu, ya, apa human capital yang dipunyai oleh perusahaan, ya. Terutama berkaitan dengan 3 aktivitas yang saling tergantung. Pertama, menarik sumber daya manusia tadi itu, modal manusia tadi, ya. Sebisa mungkin kita mencari manusia yang unggul, ya. Kemudian mengembangkannya, ya, developing-nya, mengembang itu baik dengan training, ya, baik dengan on the job training, mentoring, supervisi dan sebagainya. Pada intinya adalah meningkatkan kemampuan mereka. Sesudah mereka dalam perusahaan, mereka harus dibuat betah bekerja, tidak akan berpindah, retain, yang menjaga mereka akan tetap dalam perusahaan. Ya. Ini aktivitas utama perusahaan yang baik. Makanya kalau kalian kerja, selain perusahaan memilih tenaga kerja, kalian juga harus memilih perusahaan yang sebisa mungkin, ya, mampu membantu meningkatkan kemampuan kalian lebih baik lagi, ya. Ya, itu kebanyakan di perusahaan-perusahaan yang agak lebih besar, ya, karena mereka punya kemampuan untuk itu. Cari perusahaan yang bisa mampu meningkatkan kemampuan kalian secara lebih spesifik, ya. Itulah kampus kedua kalian nantinya, ya, setelah kalian lulus dari sini, ya, harus cari perusahaan yang sebisa mungkin mampu meningkatkan, melatih kalian, mengembangkan, memberi kesempatan, pengalaman dan sebagainya. Pada intinya adalah membentuk kalian supaya lebih ahli lagi. Nah, perusahaan harus dilihat apakah mereka mampu dan cukup unggul dalam menarik sumber daya, mengembangkannya dan menahannya, ya. Membuat dia senang terus-menerus di perusahaan. Untuk tadi saya sudah bilang, ya, untuk mendeveloping ada macam-macam, ada yang sifatnya encouraging widespread involvement, dia mendorong mereka terlibat dalam aktivitas perusahaan. Ada mentoring itu ada semacam hubungan informal antara seniornya dan bawahannya. Ada seseorang yang berfungsi sebagai mentor, ya, ada yang bawahan yang dibina oleh dia. Jadi dalam perusahaan ada semacam pembimbingan, ya, dari yang mereka yang lebih senior kepada yang lebih junior. Ya, itu mentoring namanya. Jadi sama seperti di kampus gitu kan, ada pembimbing, ya kan, ada pembimbing akademik, ya, secara formal dari dosen dengan mahasiswa, karena kalian memang di sini memang dikembangkan, ya, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan kapabilitasnya di memang lembaga pendidikan. Tapi dalam perusahaan juga harus juga mereka punya sistem, mereka bisa membimbing, melatih karyawan tadi itu lebih ahli lagi. Ada semacam aktivitas pengembangan sumber daya di situ, ya. Kemudian juga harus juga mereka memantau perkembangan, kemajuan dan melacak bagaimana karyawan itu bisa lebih baik lagi. Ada proses semacam itu.
Jadi sebenarnya perusahaan yang baik itu bukan hanya memperlakukan karyawan mereka sebagai buruh, bukan ya. Buruh yang diperas tenaganya, enggak. Mereka harus bisa kembangkan sebaik mungkin ya, supaya mereka punya kemampuan dengan mentoring, dengan melatih ya, dan kemudian dilihat perkembangannya ya. Perusahaan tidak bagus kalau misalnya begitu karyawan tidak berprestasi dengan baik disalah-salahkan. Ya salah perusahaan juga, kenapa dia nggak dibina, ya kan? Situ main tuding aja, kamu nggak bagus kerjanya. Gimana kerjanya saya dibiarkan bekerja sendiri, tidak ada bimbingan, ya kan? Tidak ada pelatihan khusus, tidak ada supervisi yang pantas. Saya tidak bekerja sendiri ya, wajar saja tidak berprestasi, saya tidak bimbingan baik, seperti itu, ya kan? Jadi harus fair perusahaan dengan karyawannya. Kemudian pada saat mereka mengevaluasi human capitalnya itu harus ada proses evaluasi dan feedback ya, di mana mereka saling menilai tentang kinerja atau prestasi karyawan ya. Nah ini juga saya pernah mengalami di perusahaan, karena saya pernah kerja di perusahaan juga, kadang-kadang proses penilaian kinerja itu kurang tepat ya, tadi itu ya. Mungkin atasan yang bersangkutan pun tidak dilatih bagaimana membina bawahnya, ada juga kasus seperti itu ya. Begitu kita mau menilai ini berapa nilai skornya ya prestasi yang orang ini ya. Nah itu tidak ada program yang tersusun rapi bagaimana kita membina dan mengembangkan karyawan itu. Mungkin beberapa perusahaan mungkin di situ ya. Akibatnya apa? Karyawan itu keluar masuk sering ya, masuk keluar berhenti masuk lagi, itu agak merugikan ya. Keluar masuk karyawan turnover, karyawan yang sering itu bertanda bahwa dia sudah duluan, ratusan tahun sudah mulai dengan memasang kabel telepon seluruh Indonesia ya, jaringan seluruh Indonesia sudah punya duluan ya. Pesaingnya sulit meniru itu ya, meniru itu perlu ongkos yang mahal sekali ya. Berarti kenapa Telkomsel lebih unggul? Dia punya strategic advantage, dia punya infrastruktur yang luas yang sudah ada sebelumnya diciptakan oleh induk perusahaannya. Pesaing lain sulit menirunya ya, karena tidak mampu bersaing sebesar itu. Nah itu sebenarnya adalah sumber daya yang sangat bernilai bagi Telkomsel ya. Dan apakah itu pertama valuable udah pasti ya, pesaing sulit masuk ya, baik itu operator top dunia dan sebagainya susah masuk ke sini karena tidak bisa menyaingi itu. Mereka perlu ongkos banyak untuk bisa menyaingi itu. Kemudian apakah ini langka? Ya langka enggak juga ya, cuman tadi itu ya sulit sekali mereka tiru dan ongkosnya pun amat mahal. Sampai saat ini produk penggantinya nggak ada untuk kegiatan atau telekomunikasi berhubungan dengan jaringan digital yang disambung melalui jaringan. Tapi dia tidak menggunakan lens lain, kan menggunakan frekuensi radio yang nyambung di udara ini ya, menggunakan teknologi seluler ya, teknologi seluler. Kedepannya adakah pesaing? Ada yang menggunakan satelit langsung ya, cuma itu mahal ya, karena tidak terlalu bagus juga dari sisi teknologi ya. Kan mereka kalau kita mengirim informasi ini kan kirim ke itu penangkap dia ya. Kalau antar jaringan berarti pakai satelit ya, roaming ke jurusan. Tapi kalau selama dalam satu wilayah ini mereka hanya pakai stasiun lokal sini untuk mengirimkan frekuensi pengiriman transmisi data itu melalui gelombang selulernya itu ya kan. Nah itu yang sulit ditiru karena mereka sudah punya stasiun-stasiun relay yang di tiap-tiap daerah ada. Kemudian apalagi kalian bisa contohkan perusahaan yang punya sesuatu sumber daya yang kalau kita bisa nilai dari keempat-empatnya di punya keunggulan seperti apa? Contoh kalian. Apa contoh perusahaan atau produk yang punya keunggulan lebih ya? Karena mereka punya keempat-empat hal ini. Ada yang bisa kasih contoh? Saya kasihkan Telkomsel tadi. Ada yang kasih contoh lain? Perusahaan yang unggul ya, karena dia punya sumber daya yang bernilai, jarang-jarang orang punya, sulit ditiru dan sulit diganti. Apa ya?
penggunaan Zoom misalnya ya. Zoom ini unggul nggak menurut kalian? Dia punya banyak pesaing selain Zoom. Ya. Ada Google punya juga Google Meet, ya. Microsoft punya Microsoft Teams, kemudian Cisco punya Cisco Webex, kemudian di perusahaan Cina punya juga, mereka punya juga itu apa namanya? Ini saya dikasih gratis semua, nggak pernah saya pakai karena orang lain yang menerima nggak pernah memakai, jadi nggak pernah saya pakai. Ya. Itu sebenarnya pesaingnya banyak. Apakah dia punya keunggulan? Ya. Oh ya. Ya, ya. Habisnya sampai. Pak Ibrahim, Pak Ibrahim. Ya. Ya, menurut kalian Zoom itu apakah punya keunggulan? Dia mudah ditiru saja ya. Mudah diganti juga dengan produk lain ya. Penggantinya bisa pakai video call ya. Menurut kalian Zoom ini akankah bertahan sampai berapa tahun ke muka akan digunakan oleh orang untuk fasilitas video conference? Dia unggulnya apa ya? Apa unggulnya dibanding yang lain? Dia pernah tahu? Saya itu dulu menggunakan Zoom ini karena orang banyak pakai. Pernah kami baca ya di media itu membandingkan Zoom dengan berbagai aplikasi yang setara. Katanya ya Zoom itu tidak berat dibanding misalnya Google Meet. Google Meet itu menjadi satu dengan Google Application yang lain, karena bisa berat ya. Pulsa ya lumayan tidak terlalu mahal ya. Kalau yang lain bisa memakan pulsa lebih banyak. Nah, itu ya. Menurut saya ya dia agak rentan ya. Kebetulan dia sempat populer awal waktu pandemi awal kemarin, sempat populer dan itu ada selangkah lebih maju dari yang lain, lebih banyak dikenal dari yang lain. Ya. Microsoft sebenarnya sudah punya aktivitas itu lama, cuma lama tidak diperkenalkan. Ya. Mereka menangnya sempat populer di awal, ya, dari mulut ke mulut disebarkan, ya, sehingga memperoleh. Tapi sebenarnya kalau dari valuable, dari rare dan difficult to imitate nggak terlalu ini, ya, nggak terlalu sebenarnya kalau kita jujur, ya terlalu punya keunggulan khusus, ya, di sini. Cuman apakah dia tetap bertahan, saya nggak ragu juga, ya. Selama mereka mampu menunjukkan keunggulan, misalnya ya menjaga proses operasional itu murah, ya mudah digunakan. Teknologi kan terutama adalah mudah digunakan, ya murah digunakan, murah dicapai, ya harganya terjangkau, maksudnya mudah digunakan, terjangkau dan cukup luas digunakan, itu bisa menjadi syarat utama kalau teknologi. Teknologi memang syaratnya lumayan rumit karena harus didukung oleh teknologi yang cukup lumayan. Ya. Saya yakin selama Zoom bisa mempertahankan tiga-tiga itu, dia tetap bisa unggul dari yang lain. Walaupun ya ancaman mereka agak lebih rentan karena keempat-empatnya kita nilai tidak terlalu unggul. Oke, yang lain ada? Kasih contoh nggak semacam ini? Atau dari perusahaan yang kalian ambil itu, apakah tergolong unggul atau tidak? Hah? Kemarin yang Nestle, siapa Nestle? Iya, kalau Nestle kamu anggap punya sumber daya yang cukup unggul tidak kalau kita nilai dari keempat hal ini? Kenapa? Di produk lain, kemudian di brand lain, apa? Produknya gitu ya, lebih unggul. Ya. Apakah sulit ditiru membuat susu atau membuat produk dia itu oleh pesaingnya?
enggak, cuman Misalnya produk itu sereal tuh banyak tiruannya di sini ya. Nah, apakah dia lebih bagus dari produk yang orang bisa tiru ya, orang bisa ganti ya? Kenapa? Apa orang menganggap produk dia itu bermutu gitu kan? Ada nggak? Kalau kamu sendiri berpikir produknya itu lebih bagus karena lebih menjamin mutunya gitu? Atau rasanya lebih enak atau gimana? Tapi kalau dia di harga mungkin nggak menang ya, harganya mahal. Ya. Tapi kan kadang-kadang ada harga, ada kualitas. Ya. Kalau Nestle itu menangnya itu ya di segi kualitas mutunya ya, kualitas mutunya yang menjaga kualitas mutunya sehingga kandungan gizinya itu tetap tinggi gitu ya. Itu yang sulit sih kalau produk makanan itu ya, agak sulit memang itunya ya. Dan juga main-mainnya itu terutama di image ya, persepsi ya. Memang kalau orang mempersepsikan produk Nestle itu lebih bermutu ya. Nah, dan itu image itu terjalin karena sekian tahun dia menjaga reputasinya itu, orang menganggap nih produk ini bermutu ya, gizi tinggi, punya kandungan gizi yang bagus untuk tubuh dan sebagainya, menjaga kandungan-kandungan yang tidak baik, baik gula, garam dan segala tetap rendah dan sebagainya itu. Nah, selama saya masih bisa menunjukkan persepsi baik itu masih bagus. Ya. Ada yang ngambil Indofood nggak? Ya, Indofood kalau Indomie kenapa unggulnya? Kenapa produk Indomie digemari? Kenapa? Murah? Enggak juga murah. Ada produk mie yang lebih murah dari Indomie ya? Dia punya resep yang lumayan. Nah, kalau makanan kan resep ya sama, Nestle itu juga sama resepnya, terutama resep itulah yang mungkin sulit ditiru. Ya. Cita rasa itu kan sulit ditiru. Ya. Orang bisa bikin produk mie yang macam-macam. Ya. Kamu lebih suka mana, Indomie atau Indomie sedap itu? Kenapa? Apa bedanya? yang mana yang banyak micinnya? Yang mie sedap? Yang mana yang banyak micinnya? Hah? Ya nggak tahu micinnya apa, cuman memang selama ini keunggulannya adalah rasanya itu ya, rasanya itu memang saya merasakan sendiri beda ya, atau mungkin orang sudah tidak bisa beralih rasa. Kadang-kadang rasa itu ya diciptakan, dia pemain awal duluan sehingga rasa yang dia itu dikunci, lidah orang masyarakat sudah dikunci yang enak itu seperti itu ya. Sama seperti Zoom tadi sebenarnya, kalau Zoom sudah mengunci dari awal, ya aplikasi itu ya Zoom saja, padahal yang lain banyak ya. Itu dia bisa mengunci seperti itu, dia sudah main duluan. Yang menciptakan image orang hanya produk itu yang dipakai. Nah, itu keunggulan first mover istilahnya, orang yang pertama masuk itu yang ini kan. Tapi Indomie ini bukan yang pertama loh ya. Dulu produk awalnya banyak ya. Ini kan mie instan itu diciptakan orang Jepang ya, untuk bisa menjadi makanan yang tanpa harus repot-repot gitu loh, orang Jepang dulu yang menciptakan ya. Jadi produk-produk Jepang yang dulu masuk kayak Minisin segala macam itu, cuman Indomie itu produk lokal kita yang sudah kita sesuaikan dengan lidah kita ya. Kalau kalian coba mie instan dari luar negeri, dari Jepang, Korea, Cina, nggak enak kok. Ya, suka makan yang bikinan Korea itu nggak? Saya sakit perut nggak tahan saya. Sakit perut karena lidah kita, perut kita nggak terbiasa dengan yang resep berbeda itu ya. Jadi produk makanan tuh terutama cita rasanya itu yang dikunci, yang orang lain nggak bisa tiru. Itu agak sulit ya. Kalau pizza, kalian suka pizza mana? Sekarang ada pizza macam-macam. Ada Pizza Hut, Pizza Domino,
pizza Pentis, pizza lokal segala macam, ada pizza Podang. Kalau saya tetap sukanya Pizza Hut karena saya merasakan pizza itu ya Pizza Hut dari dulu itu, yang lain bukan gitu. Bahkan saya ke luar negeri itu pizza yang aslinya ya beda dengan Pizza Hut yang kita biasa rasakan itu ya. Saya nggak suka juga ya kalau pizza asli ya itu rotinya itu tipis ini loh, setipis ini. Itu di atasnya dikasih topping macam-macam ya kan. Kalau Pizza Hut beda, rotinya itu dibikin gemuk seperti ini, mengembung ya kan. Baru ditambahin topping macam-macam, jadi ininya harus empuk dan roti lah gitu ya. Waktu saya makan di luar negeri itu cuma apa ini, cuma roti keras yang seperti ini, tambah toppingnya macam-macam di atas itu. Tetap saya nggak menikmati tadinya Pizza Hut juga. Ada juga Pizza Hut di sana. Terus ada pizza Domino sekarang masuk sini ya beda itu juga ya. Ya bisa menyaingi menurut saya ya, itu selera kan masing-masing, dan selera seperti saya di Indonesia untungnya banyak, dan itu berarti aset buat si Pizza Hut ya kan. Itu industri makanan karena dia bisa membuat cita rasa berbeda ya. Ada juga industri atau perusahaan yang main di dalam image ya. Jadi image-nya itu sulit tergantikan ya. Misalnya sepeda motor orang dulu menyebutnya Honda ya. Padahal merek lain ada. Naik Honda ya. Merek lain ada Suzuki, Yamaha, Kawasaki ya. Apalagi Jialing yang merek Cina segala macam ya ada ya. Cuma orang menyebutnya Honda karena Honda itu yang pertama yang membuat sepeda motor ya, dan sampai sekarang mereka bertahan dengan image itu ya. Terus nah mobil misalnya ya, mobil ini kan dulu yang menciptakan seven seater yang 7 kursi itu kan khusus di Indonesia kan hanya Toyota yang bikin seperti itu ya. Tapi merek-merek lain bisa menirunya dengan gampangnya, bikin konsep seven seater mobil ya kan. Nah itu berarti dia bisa ditiru dengan gampang, ya bisa juga disubstitusikan dengan yang lain, tapi dengan sepeda motor dan segala macam ya. Apakah dia unggul apa tidak ya, itu jadi pertanyaan sekarang karena pesaingnya masuk bisa menirunya. Unggulan dia sudah tergrogoti istilahnya dengan masuknya pesaing tadi ya. Apakah Toyota bisa bertahan dengan mereka, itu masih pertanyaan besar sekarang karena pesaing-pesaingnya sudah tahu resepnya. Cuman mereka pemain pertama di sini ya. Pemain pertama yang menciptakan mobil yang 7 kursi itu. Dan sekarang memang sejauh ini sampai tahun ini belum sampai tergoyahkan, cuman pesaingnya sudah mulai membalap di bawah ini. Nah, seperti itu karena mereka mampu menirunya ya dengan macam-macam cara ya, di ini segala macam ya. Jadi kesulitan untuk meniru atau imitate itu bisa karena secara fisik unik ya, atau terjadi fat dependency di mana terakumulasi waktu demi waktu ya. Kemudian ada keraguan secara sebab akibat. Kemudian ada kompleksitas sosial di mana ada semacam reputasi, interpersonal relationship, budaya dan kepercayaan dan sebagainya yang sulit ditiru oleh orang lain. Perusahaan yang cukup unggul juga itu Unilever. Ya, Unilever itu perusahaan Belanda sebenarnya. Waktu kita belum merdeka masih jajahan Belanda, perusahaan itu sudah ada. Ya. Jadi kurang lebih sudah 100 tahun lebih yang lalu. Ya. Itu dia mulainya hanya membuat produk-produk margarin ya. Margarin itu mentega, yang kalau mentega lainnya dengan margarin yang dari minyak kelapa sawit. Jadi dulu perkebunan kelapa sawit mereka yang bawa bikin di sini ya, orang Belanda itu yang bawa pohon sawitnya tanam di sini bikin ini apa. Terus dari produk sawit itu kan banyak turunannya ya, ada sabun. Pernah kenal sabun batang cap tangan enggak? Itu bikinan Unilever zaman kakek nenek kalian kali yang pakai itu. Jadi itu sabun bisa dipakai buat nyuci, bisa pakai buat mandi, bisa pakai buat sampo, ya. Serbaguna lah, sabun batang warnanya hijau dulu ya. Ada tulisan iya panjang kayak gini. Nggak tahu sekarang masih dijual nggak ada ya. Jadi bentuknya batang kayak gini warna hijau itu. Ya. Itu dulu dia menciptakan ya, sampai sekarang mereka berakumulasi dari waktu ke waktu. Dari situ mereka membuat sabun, kemudian sampo, kan produk turunan dari minyak semua itu ya. Sebenarnya kita memakai minyak loh, sabun itu, sabun, sampo, kemudian pembersih lain yang pembersih cuci piring, kemudian dibikin lagi
pasta gigi. Pasta gigi itu produk baru mereka ya. Dulu ada mereknya Odol ya. Ini kalian menyebut Odol. Odol itu nama merek ternyata ya. Nama merek perusahaan yang pertama bikin pasta gigi namanya Odol. Sampai sekarang kita menyebut Odol. Padahal produknya nggak ada lagi ya. Jadi Unilever berinisiatif kita buat saja produknya mirip seperti ini. Jadi dia mengimitasi, ya bikin produk yang Pepsodent itu yang pasta gigi ya. Kemudian masuk ke apa makanan ya, makanan ada menteganya yang dibuat makanan Blue Band. Dulu Blue Band sudah dijual sama dia. Udah produk rumah tangga seperti itu, toiletries ya berkembang macam-macam, mereka masuk ke industri makanan segala macam. Tapi produk utamanya adalah produk toiletries atau apa ya sabun dan lain sebagainya, itu produk utama mereka. Dan pesaingnya banyak ya, perusahaan Wings ya, Wings itu pesaing lokal dia ya, sama mereka berdasarkan sabun-sabunan juga ya. Ada sabun colek, ya masih lihat nggak sabun colek sabunnya? Kalau di kampung-kampung mungkin masih pakai ya sabun colek. Kemudian dia buat sabun batangan juga, ya. Nah sekarang perusahaan ini bahkan punya kebun sawit sendiri di sini, ya. Dan mereka masuk sama seperti Unilever ke industri makanan juga, ya. Es krim kan produk turunan kelapa sawit itu juga Unilever punya, Walls itu. Kalau Wings sudah masuk juga, saya lihat kemarin ada produk es krim mereka juga. Ya. Sabun Wings itu sabun yang lumayan populer, menyaingi produk Unilever dulunya. Ya itu ditiru sama dia, ya, ditiru dan akhirnya berbagi pasar, ya, karena mereka Wings terutama main di harga yang lebih murah, produk yang kelas bawah, ya. Kalau Unilever main di atas bawah semua pakai, ya. Kemudian bikin sabun Rinso, Wings pun bikin sabun apa tuh merek apa yang mereka punya itu. Ya. Ini hampir berbenturan karena produk mereka mirip-mirip, ya. Tapi pemegang pangsa pasar terbesar masih Unilever, ya. Kedua baru produk Wings, kemudian baru produk-produk lainnya, ya, yang dari yang ini. Itu karena tadi itu dia punya keunggulan karena sudah masuk pasar duluan, ya. Kemudian mempertahankan itu, jangan sampai tergoyahkan, ya. Dengan terus-menerus mereka melakukan modifikasi. Kalau kalian amati produk Unilever, tiap berapa tahun ini berganti kan? Mereknya tetap sama, ya. Tapi desain, apakah aromanya kah, apakah proses membuat itu baru, bukan dianggap produk lama, ya. Karena itu terus merejuvenasi, maksudnya meremajakan sehingga image itu tercipta baru terus. Kalau itu produk lama, ya. Jadi itu menjaga supaya koneksi mereka dengan perkembangan zaman terus-menerus ada. Bayangin kalau produk itu sama dari 100 tahun yang lalu, nggak tertarik kita, ya kan? Sabun Lux itu ya, sabun Lux itu bahkan tiap periode harus ada ganti model yang jadi iklannya itu, ya. Seperti zaman tahun berapa ganti terus, ya. Bahkan mereka masuk ke produk lokal kayak body lotion Citra itu kan pakai merek apa, dianggap apa resep tradisional kita bikin juga di situ. Nah jadi kayak gitu ya, jadi harus menciptakan sesuatu yang sulit ditiru. Kalaupun orang meniru, kita sudah punya duluan, ya, yang orang nggak bisa menirunya dengan gampang. Paling gampang tadi itu resepnya yang orang sudah ciptakan dan sebisa mungkin sulit untuk tergantikan, ya. Itu keunggulan terutama yang juga harus diciptakan oleh perusahaan. Casual ambiguity ini bisa karakteristik di mana sulit ditiru karena kompetitor tidak bisa menentukan keunggulan perusahaan itu apa, sumber daya itu apa dan seperti apa dan bagaimana menciptakannya lagi. Bingung ya, bingung gitu ya. Apa namanya? Orang bingung bagaimana cara menirunya ini ya. Apanya yang orang suka? Itu lebih bagus lagi seperti itu. Semakin bingung orang, semakin mudah perusahaan lebih unggul, ya. Apa sih produk ini jadi digemari sekali, ya? Kenapa orang suka sekali ini? Ya, gitu. Kemudian social complexity sudah ada keterhubungan antar pihak, baik pelanggan maupun pihak lain yang sudah menjaga itu bisa seperti itu. Ya. Nah, kalian bisa bikin semacam ini ya. Apakah kita punya keunggulan secara resource, ya?
apakah cukup valuable, apakah cukup jarang, apa sulit ditiru, apa tanpa substitusi. Ya. Berarti kalau ternyata perusahaan itu tidak punya keempat-empatnya, jelas mereka tidak punya keunggulan kompetitif. Ya. Kalau punya satu saja cukup lumayan. Ya. Punya dua lebih lagi, punya keempat-empatnya itu sustainable. Ya. Keunggulan yang sangat mudah dijalin. Ya. Misalnya Unilever tadi ya, dia jelas punya valuable ya karena dia punya jaringan, punya produk yang banyak, punya sejarah yang panjang, jelas valuable. Rare tidak juga ya. Produk dia produk umum, produk sabun banyak orang di pasaran ya. Sulit diimitasi, gampang saja orang bikin sabun. Kalian pun bisa bikin sabun di rumah. Ada bisa bikin sabun. Campur aja minyak sama apa gitu, bisa bikin sabun sendiri ya kan. Produk substitusi banyak substitusinya ya. Nah, dia sebenarnya hanya punya satu sebenarnya ya, valuable-nya tadi itu ya. Tapi mungkin diimitasi pun sulit, agak sedikit sulit karena ada merek yang sudah cukup lama menang. Jadi sebenarnya itu produk itu gampang ditiru. Cuman begitu dijual, orang sudah punya image yang sudah sulit. Misalnya produk dia punya causal ambiguity ya. Bagaimana kita bisa menyaingi produk Rinso misalnya. Ya. Saingnya banyak ya Rinso, ada Daya, punya Wings, ada Attack, ada apa lagi? Sabun cuci, apalagi sabun Soklin, ada banyak ya. Tetap yang nomor satu tetap Rinso saja ya. Karena dia sudah punya menang merek duluan yang orang sulit. Sebenarnya produk Rinso nggak bagus-bagus amat, bisa bikin tangan kita panas sama ketelupas gitu ya. Keras sekali karena dia punya ini keras. Yang lebih lembut apa? Soklin ya. Daya. Ini yang biasa betapas di rumah. Ketahuan. Daya katanya lebih mudah atau Attack yang lagi lembut kalau menurut saya yang biasa dipakai itu. Cuman harga tetap beda ya. Harganya agak lebih mahal kalau Attack. Cuman kalau tapi image-nya orang berpikir sabun tuh ya Rinso ya. Jadi itu yang sulit terpatahkan karena orang berpikirnya Rinso, mau produknya bagus apa enggak ya orang berpikirnya ke situ ya. Jadi dia sebenarnya punya ya dua hal, yaitu dari segi valuable dan dari segi difficult to imitate ini dalam porsi tertentu ya. Dua yes ya, berarti dua yes bisa katakan temporary advantage ya. Nah, dia terus-menerus berjuang supaya bisa ke sini walaupun sulit ya. Walaupun sulit, tapi dia terbukti masih megang pangsa pasar yang utama. Ya. Produk-produk yang seperti itu kan pesaingnya banyak. Ya. Orang semua bisa ciptakan. Ya. Apalagi produk makanan, kuliner. Ya, produk kuliner itu kita harus benar-benar ya sulit untuk ditiru. Ya, dia bisa bermainnya di sini. Ya. Bisa bermainnya di sini. Resep rahasia, misal krep itu sulit ditiru. Jadi kalau di makanan terutama di resepnya itu ya. Kalau membuat produk yang resepnya tidak rahasia, harus ada hal lain yang diciptakan. Ya. Starbucks. Apa keunggulan Starbucks? Rasanya kurang lebih aja. Apa keunggulan Starbucks? Brand. Ya benar, brand. Dia menciptakan image-nya itu minum kopi keren. Padahal minum kopi apa di keren-keren gitu kan. Dia menang di persepsi itu ya, itu memang zaman sekarang bisa menang. Hal sederhana bisa dibuat sesuatu ya dan menciptakan image atau brand tertentu. Nah, kita baru buka kafe di situ ya, itu sebenarnya orang yang sewa di situ. Silakan mau coba. Itu sebenarnya brandnya nggak terkenal ya. Itu sebenarnya brandnya Janji Jiwa ya. Ayakawa itu brandnya Janji Jiwa yang agak lebih baru gitu ya. Saya belum pernah merasai, baru kemarin buka. Nanti coba aja kalau mau. Itu saya nggak yakin karena dia tidak, brandnya masih baru ya, cuma ngikuti tren yang ada bahwa orang gemar minum kopi dan nongkrong di satu tempat ya, itu sudah jadi tren kebiasaan anak muda zaman sekarang ya, mungkin menangkap tren itu. Tapi apakah dia punya sustainable competitive advantage, mesti tanda tanya ya kan? Karena dia belum punya valuable yang kuat seperti Starbucks ya. Apakah dia produk jarang? Bukan juga, minum kopi gampang saja.
Apakah gampang ditiru? Gampang, kalian buka warung kopi sendiri bisa kan? Ya kopi seduh-seduh, coba-coba, masukin gula-gula bisa juga. Nggak ada sulitnya bikin kopi ya, barista segala macam kan cuma tekniknya aja kan, segala macam ini itu kan. Tapi sehari dua kalian bisa pelajari bikin kopi yang enak, ya kan? Gampang saja ditiru. Ya. Substitusinya banyak, orang nggak mau minum teh, kopi, minum teh, minum apa, ya kan? Minum coklat atau minum yogurt, ya, atau apa produk kesehatan, orang nggak mau minum kopi kita mengandung kafein, nggak bagus buat kesehatan. Yang lain banyak substitusinya ya. Nah sebenarnya kalau mau bersaing di situ agak riskan ya, karena kita harus punya keunggulan yang luar biasa. Ya. Bisa juga keunggulan lokasi ada ya. Dia punya lokasi yang bagus, view yang bagus ya kan, nggak bisa ditiru orang lain. Nah itu keunggulan ya. Membuat warung kopi di atas pematang teladan di sana. Yang sulit ditiru ya, nggak bisa. Mau kopinya rasanya kayak apa, tetap aja orang mau minum di situ. Mungkin syarat masuk ke sini harus beli secangkir kopi ya. Oke, beli kopi dia, masuk ke sana ya. Kopinya kada karuan, kadang apa juga, yang penting orang masuk. Nah itu sudah merupakan keunggulan tersendiri karena bisa mengunci ya di lokasinya ya. Atau warung kopi di Pulau Kembang, payu nggak ya? Pulau Kembang. Ya, kalau ada bisnis semacam itu menang lokasi itu sudah merupakan competitive advantage dalam hal difficult to imitate, ya sulit ditiru. Ya. Lokasi, ya, kemudian resep masakan, lokasi, kemudian apa namanya, apa lagi yang bisa sulit ditiru ya, yang orang lain tidak bisa bikin gitu ya. Semacam hasil tulisan tangan sendiri yang bisa ditiru orang lain itu juga sama ya. Misalnya produk tertentu yang handmade, yang bikinan tangan itu sulit ditiru ya. Bikinan tangan termasuk kayak batik tulis segala macam itu kan hasil dari tulisan tangan yang spesifik dipunya hanya satu orang saja ya. Itu sulit ditiru ya. Sama seperti misalnya koki ya, koki selain resep masakannya juga tangan yang bikinnya itu yang sulit ditiru ya. Harus dia yang bikin. Yang lain bikin nggak enak lagi rasanya, leda rasanya. Itu ya adalah keunggulan tersendiri. Nah kalau difficult without substitutes ini juga agak sulit ya. Apakah memang dari karakteristik produknya? Ya. Nah apa namanya? Dipikirkan juga apa namanya karyawannya juga ya seperti apa. Nah sekarang kita mengevaluasi kinerja perusahaan bisa macam-macam ya kan. Tadi dalam rangka kita menjalin membuat analisis internal ya, itu bisa dalam bentuk kita mengamati apakah kinerja perusahaan sudah cukup bagus, bisa dari keuangan. Ini kita orang akuntansi biasa ya melihat ini rasio keuangan itu bisa kita gunakan sebagai cara kita menilai bagaimana dia punya keunggulan ya. Ini rasio-rasio keuangan yang sudah kita familiar ya, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio aset ya. Ini bisa kita nilai apakah dia punya unggul secara keuangan. Ya. Ini misalnya melihat dari return on sales ya, perkembangannya seperti ini ya, ada naik turunnya ya kan, ada sempat turun, sempat naik, sempat turun, sempat naik. Nah ini adalah pola bagaimana laba dibagi penjualan ya, ROS return on sales ya, melihat bagaimana apakah dia berkinerja baik. Kita bisa juga membuat perbandingan dengan industri, dengan pesaing ya. Ini misalnya ya rasio rata-rata berbagai jenis industri ya, untuk komputer, untuk perusahaan grocery store itu toko-toko bahan pokok, kemudian fasilitas perawatan dan sebagainya bisa dinilai seperti ini ya, untuk melihat apakah dia lebih bagus dari yang lain. Nah untuk menggabungkan antara analisis keuangan dan analisis lainnya itu ada bisa menggunakan apa yang disebut balance scorecard ya, mungkin ada pernah dengar balance scorecard ya. Apakah nggak ada gambarnya di sini ya, apakah kita
unggul secara keuangan ada juga dilihat dari perspektif selain keuangan, yaitu perspektif pelanggan. Apakah kita punya keunggulan untuk memuaskan pelanggan, kemudian secara bisnis internal apakah kita bisa unggul dalam hal proses, keputusan, dan tindakan yang berkontribusi bagi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu paling atas ya, ini ke bawah, kemudian di bawahnya lagi ada inovasi dan pembelajaran, innovation and learning perspektif, ya, berkaitan dengan apakah perusahaan cukup baik dalam hal merubah produknya, memberikan jasa yang baik, beradaptasi dengan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Ya. Kemudian baru terakhir adalah keuangan, ya. Itu bisa dinilai seperti itu, ya. Nah itu ya, apakah punya paling gampang adalah menilai ya. Yang menurut saya selain kita menilai menganalisis menurut rantai nilai, kita juga bisa menganalisis menurut keunggulan perusahaan tadi itu berdasarkan research based view ya, keempat faktor ini. Apakah cukup bernilai, apakah cukup ini sulit ditiru atau bagaimana? Kalau ternyata kita tidak punya keunggulan, kita mengatakan kita punya kelemahan, ya. Kita punya kelemahan, kita punya lemah, tidak punya sumber daya yang cukup bernilai, tidak punya produk yang cukup langka, tidak punya produk yang cukup sulit ditiru, ada yang sulit diganti dan sebagainya. Itu berarti ini keunggulan kelemahan semua. Tapi kalau ini keunggulan kita, ya. Nah, keunggulan yang satu atau dua saja itu sudah boleh disebut sebagai keunggulan. Nah, strategi kita sebisa mungkin meningkatkan keunggulan ini, ya, dan juga berusaha mengatasi kelemahan tadi. Apakah yang kita bisa perbaiki, ya kan? Kalau ini mungkin sulit dibikin, ini coba buatlah sesuatu produk yang orang sulit sekali meniru dan hanya kita saja. Ya. Kalau misalnya terjadi faktor lokasi tadi penting, kita cari lokasi yang lebih bagus supaya bisa meningkatkan kemampuan kita. Atau menghasilkan produk tertentu yang memerlukan kualitas yang tinggi, upayakanlah kualitasnya itu cukup tinggi, ya, sehingga orang menganggap produk kita ini lebih bagus dari yang lain. Nah, seperti itu. Ya. Itulah cara berpikir orang bisnis, gimana caranya kita membuat kita lebih unggul, yaitu. Dan memang kita patokannya adalah pesaing. Ya. Yang repot kalau kita tidak punya pesaing, kita kadang-kadang terlena, ya, tidak berpikir lebih baik lagi seperti apa. Itu yang kebanyakan dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pemerintah karena dia nggak punya pesaing. Satu-satu hal yang berpikiran adalah komplain dari pelanggan kalau begitu, ya, seperti PLN, seperti air minum itu kan nggak ada saingannya. Yang ada sih komplain dari pelanggan, ya, ini segala macam pelayanannya lambat, listrik mati di rumah lambat ditanggapi, misalnya air minum kualitasnya nggak bagus, segala macamnya itu, ya, perlu dinilai dengan baik karena acuan mereka untuk bersaing itu nggak bagus. Makanya dalam pasar teori pasar bebas itu kan, pasar bebas itu punya dorongan insentif perusahaan lebih baik lagi karena pesaing tadi itu membuat mereka termotivasi lebih baik lagi, ya. Kalau tidak menang atas pesaingnya, jelas mereka tidak lebih unggul, tidak lebih berkinerja baik dari pesaingnya. Oke, itu ya untuk analisis internal, ya. Kemarin belum saya minta kalian membuat tugas, ya kan, saya mau gabungkan saja antara kemarin, ya, dengan hari ini, ya. Jadi perspektifnya luas kan, ada secara eksternal, sekarang secara internal. Ada pertanyaan sejauh ini?